Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Nugraha dengan NIM 2108985. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pelatihan sertifikat internasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teknologi dan vokasi. Baik, di sini saya akan menggunakan link training.gov.au. Mari kita buka Chrome terlebih dahulu ya, untuk mengunjungi atau melakukan desain pelatihan sertifikat internasional itu di link tersebut. Oke, kita sudah masuk ke Chrome-nya. Kita klik aja. Ini udah ada ya, training.gov.au. Kita langsung search aja. Nah, kita klik yang paling atas. Sedikit loading ya. Nah, oke. Sebelum kita mencari gitu ya sertifikat, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu training.gov.au. Jadi training.gov.au itu adalah situs web dan merupakan sumber otoritatif yang berkaitan dengan NRT atau Nationally Recognized Training dan RTO atau Registered Training Organization. Nah, ini dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja, Keterampilan Usaha Kecil dan Keluarga atas nama Pemerintahan Negara Bagian dan Teritorialnya. Dan itu telah dikembangkan untuk pengguna sektor pelatihan berpengalaman. Nah, yang pertama itu kan ada NRT. Jadi dalam training itu digunakan untuk mencari informasi tentang NRT, termasuk paket pelatihan atau training package, kualifikasi atau qualification, kursus terakreditasi atau accredited kursus, unit kompetensi atau units of kompetensi dan keahlian atau skill sets. Nah, ada juga RTO. Di dalam training ini memiliki basis data RTO yang dapat ditelusuri. Di sini itu ada dapat melihat gitu ya informasi tentang RTO, termasuk status pendaftaran saat ini atau current registration status, ruang lingkup pendaftaran atau scope of registration, kepemilikan yaitu atau ownership. Nah, jika kita gitu ya bisa berlangganan di training.gov.au, kita itu akan dapat beberapa benefit itu. Di antaranya dapat ada pemberitahuan tentang perubahan paket pelatihan, kualifikasi, status kompetensi, keahlian, khusus terakreditasi, dan perubahan pada RTO. Nah, mungkin kita akan search ya untuk sertifikat yang akan kita cari. Mungkin di sini saya akan quick search. Saya akan mencari electrical engineering. Kita search. Nah, tunggu terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, ini ada qualification, ada accredited course, ada accrediting course, unit of modules, ada unit of competence. Mungkin di sini saya akan mencari kualifikasi ya, karena itu mencakup semuanya, begitu. Seperti itu. Mungkin di sini saya akan mencari yang nah, di sini ada dengan kode unit MEM 31219, yaitu sertifikat 3 in Engineering Industrial Electrician, sertifikat 3 dalam teknik listrik industri. Oke. Atau teknisi industri ya. Oke. Kita buka. Nah, kualifikasi detail dengan kode unit MEM 31219, sertifikat 3 teknik ahli listrik industri. Nah, ini adalah rilis yang kedua. Nah, mungkin di sini ada ringkasan. Nah, ini use recommendation current. Nah, berarti itu direkomendasikan pada saat ini gitu ya. Yang ini berlaku saat ini. Nah, ini ada mapping atau pemetaannya. Nah, ini tuh menggantikan dan equipment.
ekuivalen atau setara gitu ya dengan MEM 31215. Berarti untuk sertifikat ini atau pelatihan ini gitu ya sama dengan sertifikat yang dengan kode unit MEM 31215 di teknik ahli teknisi industri seperti itu. Dan ini ada catatannya itu menggantikan sama aja kayak ini ya. Nah ini untuk tanggalnya itu tanggal 25 Juni 2019. Nah ini ada rilis status yang saat ini gitu ya. Ini ada 2 kali rilis. Yang pertama itu rilis tanggal 26 Juni 2019 dan sekarang sudah diperbarui gitu ya. Menjadi terakhir itu tanggal 31 Maret 2021. Ini ada combined volumes, ada delivery juga. Oke. Nah, di sini ada training package that include this qualification. Jadi ada paket pelatihan yang mencakup kualifikasi ini dengan kode MEM, yaitu Manufacturing and Engineering atau manufaktur dan rekayasa. Rilisnya itu 2.4, berarti rilis yang kedua. Oke, nah di sini juga ada unit of kompetensi atau kesatuan kompetensinya gitu ya yang harus dimiliki. Ada code, ada title, ada use recommendation, ada esensial. Nah untuk karena itu kan artinya itu saat ini kalau super shaded itu sudah diganti ya. Untuk esensial sendiri itu ada elektif itu pilihan, untuk core itu inti, jadi itu harus dibawa atau harus diambil gitu ya, wajib. Nah ini ada unit of competency dengan kode MEM 18106. Titelnya itu Terminate Communication and Data Cable, jadi putuskan kabel komunikasi dan data, jadi itu harus menguasai itu ya. Terus yang kedua dengan kode unit MEM 16006 Organize and Communicate Information, yaitu mampu mengatur dan mengomunikasikan informasi. Yang ketiga itu MEM dengan kode unit MEM 10022 Commissions and Decommissions High and Low Voltage Equipment or Installation, yaitu ada komisi dan penonaktifan peralatan atau instalasi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Kode unit selanjutnya UEEE G102A, itu titelnya itu Solve Problems in Low Voltage AC Circuit, itu untuk merencanakan untuk mengatasi masalah pada rangkaian AC ya, itu AC tegangan rendah. Selanjutnya dengan kode unit MEM 14006 Framework Activities, itu mampu merencanakan kegiatan kerja. Untuk kode unit selanjutnya itu Solve Problem in DC Circuit, yaitu mampu memecahkan permasalahan di sirkuit yang DC. Untuk selanjutnya itu Use Drawing, Diagram, Schedule, Standard, Codes, and Specification, itu mampu menggunakan gambar, diagram, jadwal, standar, dan kode juga spesifikasi. Untuk kode unit selanjutnya itu ada Valve Test and Active Single and 3-phase Transformer, yaitu mampu menemukan kesalahan, uji dan perbaiki transformator fase tunggal dan 3. Selanjutnya ada Participate in Environmentally Sustainable Work Practices. Jadi itu mampu berpartisipasi dalam praktik kerja yang ramah lingkungan. Untuk yang terakhir itu mampu menerapkan peraturan kode dan praktik kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Itu sudah digantikan ya. Itu juga merupakan inti. Ini juga ada item per page-nya, itu ada 10, 20, 50, dan 100. Ini masih banyak lagi ya, ada 50 item. Mungkin ini masih banyak ya. Oke, mungkin dilanjut. Ini juga ada classification gitu ya. Untuk sertifikat ini, yang pertama itu ada skema, ada kode, ada qualification value. Nah, ada skema yang pertama itu ada ANZESCO identifier. Itu ada pengenalan ANZESCO dengan kode unit 34111112.
dengan nilai klasifikasinya itu adalah tukang listrik atau special class atau kelas khusus. Yang kedua ada asset qualification atau kualifikasi aset atau course field of education identifier atau penentu bidang kursus pendidikan dengan kode 0313, yaitu nilai klasifikasinya itu teknik dan teknologi listrik dan elektronik. Selanjutnya ada qualification atau course level of education identifier, itu pengenalan kualifikasi atau tingkat kursus pendidikan dengan kodenya itu 514. Nah, untuk nilai klasifikasinya itu adalah sertifikat 3. Nah, selanjutnya ada taksonomi industri sektor industri dengan kodenya itu tidak diketahui ya. Untuk nilai klasifikasinya itu teknik listrik. Yang terakhir itu ada taksonomi occupation atau pekerjaan gitu ya. Untuk kodenya itu tidak diketahui. Untuk klasifikasi value-nya itu adalah electrician industrial atau tukang listrik di bidang industri kayak gitu. Ini ada konten gitu ya. Ada compare, itu dapat membandingkan gitu ya. Membandingkan klasifikasi ini dengan kualifikasi pelatihan yang lain. Jadi kita lanjut aja ya. Selanjutnya itu ada modification history atau riwayat modifikasi. Tadi juga sudah dijelaskan di atas bahwa pada sertifikat ini itu melakukan 2 kali modifikasi. Nah, ini yang rilis kedua itu mandatory training contract pathway edit, yaitu jalur kontrak pelatihan wajib, yaitu ditambahkan gitu ya, ada penambahan jalur kontrak pelatihan wajib. Dan untuk rilis yang pertamanya itu supersedes and is equivalent to MEM 31215 Certificate 3 in Engineering Industrial Electrician Update Unit Codes. Nah, jadi untuk rilis yang pertama itu menggantikan dan setara dengan MEM 31215 Sertifikat 3 dalam Engineering Industrial Electrician dengan kode unit yang sudah diperbarui. Nah, ini juga ada qualification description, ada deskripsi kualifikasinya. Mungkin saya akan mengartikan langsung ya. Jadi dalam kualifikasi ini itu memberikan kompetensi dalam kemampuan memilih, memasang, menguji, menemukan kesalahan, memperbaiki dan memelihara sistem dan peralatan kelistrikan di gedung dan lingkungan listrik. Itu termasuk instalasi minyak atau gas, lokasi tambang, pabrik pengolahan dan sejenisnya. Nah, kualifikasi ini pun mencakup kemampuan kinerja esensial seperti yang dipersyaratkan oleh regulator kelistrikan dan mencakup penilaian batu penjuru. Nah, kualifikasi ini juga harus dilakukan melalui kontrak pelatihan atau melalui proses penilaian pengakuan perdagangan formal. Nah, orang yang terlibat dalam pelatihan menuju kualifikasi ini harus memberikan bukti pengalaman kerja untuk membantu penilaian terhadap unit kompetensi dan untuk setiap aplikasi lisensi. Nah, kualifikasi ini pun dirancang untuk memberikan profil keterampilan yang diakui industri terkait dengan bekerja sebagai pedagang teknik atau tukang gitu ya, dalam teknisi listrik industri. Dan penilaian beberapa unit kompetensi itu juga harus ditunjukkan untuk menyertakan bukti kinerja kandidat di tempat kerja yang berfungsi, di mana terdapat rentang tugas dan materi yang memadai untuk mencakup ruang lingkup penerapan unit tersebut. Nah, semua hasil itu harus mencerminkan standar kerja yang melekat dalam pekerjaan. Nah, kualifikasi ini juga is designed atau didesain gitu ya, to support untuk mendukung aplikasi di setiap negara bagian dan teritoria gitu ya, untuk lisensi praktik sebagai tukang listrik, dan dokumen penting pendukung lainnya juga mungkin diperlukan. Peraturan daerah juga harus diperiksa untuk lebih detailnya gitu. Nah, untuk entry requirement itu ada untuk persyaratan masuknya, itu tidak ada persyaratan masuk ya untuk klasifikasi ini. Mungkin selanjutnya itu ada packaging rules, ada aturan pengemasan. Nah, aturan paket gitu ya. To be ordered the MEM 31217-219
Certificate 3 in Engineering Industrial Electrician. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat ini gitu ya, unit kompetensi yaitu harus dengan nilai 96 points yang harus dicapai. Nah, itu dipilih atau seperti diuraikan choose and outline below. Nah, itu di bawah ini. Nah, itu ada all core. Yang pertama itu ada all core units of competence listed below totaling 90 point, and elective unit of competency to the value of 6 points to bring the total value to 96 points. Nah, jadi semua unit kompetensi intinya itu tercantum di bawah ini itu harus berjumlah 90 poin, dan elective unitnya itu atau satuan kompetensi pilihannya itu harus nilainya itu 6 poin. Jadi total semuanya itu adalah 96 poin. Nah, poin yang terkait dengan persyaratan itu total. Jadi untuk unit dengan persyaratan ditandai dengan tanda bintang, dan semua persyaratan itu telah dimasukkan dalam unit yang terdaftar. Nah, ini ada core units of kompetensi. Nah, ini ada unit kompetensi inti. Nah, ini di sini tertulis ya, select all of the units from this list. Nah, ini jadi harus dipilih gitu ya semua unit dari daftar ini. Nah, mungkin yang pertama ada kode unit MEM 10016 dengan unit title itu dengan judulnya itu adalah bisa menghentikan dan menguji kabel dan juga aksesoris listrik. Ini untuk poinnya itu 4. Yang selanjutnya dengan kode unit MEM 10018 yaitu mampu memilih jenis dan ukuran kabel yang sesuai dengan beban dan lingkungan instalasi listrik. Poinnya itu 4. Selanjutnya ada dengan kode unit MEM 10019 yaitu mampu memilih perangkat pelindungan sirkuit berdasarkan jenis dan rating sesuai dengan switchboard dan pasang perbunyian. Itu untuk poinnya itu 2 ya. Nah, selanjutnya ada dengan kode unit MEM 10020 yaitu install high voltage cabling and fit of accessories, appliances and equipment. Nah, itu tuh mampu memasang kabel tegangan rendah dan aksesoris, peralatan dan perlengkapan yang dapat dilepas. Untuk poinnya itu adalah 4. Selanjutnya dengan kode unit MEM 10021 itu inspect, test and verify electrical installation, yaitu mampu memeriksa, menguji dan memverifikasi instalasi listrik. Selanjutnya itu dengan kode unit MEM 10022 yaitu mampu ada komisi gitu ya dan penonaktifan peralatan atau instalasi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Untuk nilainya itu 2. Selanjutnya dengan kode unit MEM 10023 yaitu mampu merancang dan menyambungkan saklar kontrol sirkuit untuk layanan bangunan dan peralatan industri. Poinnya itu 4. Nah, selanjutnya itu ada dengan kode unit MEM 10024 yaitu mampu memasang dan mengatasi masalah luminaire dan peralatan tambahan. Untuk poinnya itu 2. Dengan selanjutnya ada kode unit MEM 10025 yaitu mampu melakukan penilaian batu penjuru dengan poinnya itu 1. Dan selanjutnya ada dengan kode unit MEM 12023 yaitu perform engineering measurement, yaitu mampu melakukan pengukuran teknik. Selanjutnya ada MEM 12024 perform computation dengan poinnya itu adalah 3. Nah, yang nanti yang tadi itu yang mampu melakukan pengukuran teknik itu poinnya itu besar ya 5. Nah, yang selanjutnya itu poinnya itu 3 itu mampu melakukan perhitungan. Selanjutnya dengan kode unit MEM 13015 yaitu mampu bekerja dengan aman dan efektif di bidang manufaktur dan teknik. Untuk poinnya itu 2. Untuk kode unit selanjutnya yaitu MEM 13017
yaitu mampu menerapkan praktik keselamatan, prosedur, dan standar kepatuhan yang terkait dengan pekerjaan kelistrikan berlisensi. Untuk kode unit selanjutnya ada MEM 14006, yaitu Plan Work Activities, yaitu mampu merencanakan kegiatan kerja. Nah, ini masih ada banyak sekali kode unit ya. Untuk proyeknya juga banyak. Nah, ini mungkin saya langsung ke yang terakhir, yaitu dengan kode unit UEEE-NEE G102A, yaitu Solve Problems in Low Voltage AC Circuit, yaitu mampu mengatasi masalah pada rangkaian AC tegangan rendah. Nah, ini poinnya itu 5. Oke, selanjutnya ada Elective Unit of Competency. Nah, itu unit kompetensi pilihan, di mana pilihan unit ini dengan nilai 4 poin dari daftar di bawah ini, atau dari kualifikasi MEM sertifikat 3. Oke. Untuk unit kode yang pertama itu dengan MEM 05001, yaitu mampu melakukan penyoldran atau pematerian manual komponen listrik elektronik. Untuk kode unit selanjutnya yaitu MEM 05012, yaitu melakukan pengelasan busur logam manual secara rutin. Nah, untuk poin yang pertama tadi itu 4, untuk yang kedua itu poinnya 2. Nah, untuk kode unit selanjutnya itu MEM 5050. Untuk titelnya itu melakukan pengelasan busur logam gas secara rutin. Nah, untuk selanjutnya kode unit MEM 07032, use workshop machines for basic operation, yaitu mampu melakukan mesin bengkel untuk operasi dasar. Selanjutnya untuk kode unit MEM 13016, works in hazardous areas, yaitu bekerja di area berbahaya. Untuk poinnya itu 2, dan yang tadi juga poinnya itu 2 ya. Nah, untuk kode unit selanjutnya yaitu MEM 18105, yaitu mampu memutuskan dan menyambungkan kembali peralatan kabel tetap pada tegangan tinggi. Untuk selanjutnya kode unit selanjutnya MEM 18106, yaitu terminate communication on data cables, yaitu mampu memutuskan kabel komunikasi dan data kabel. Untuk selanjutnya kode unit MEM 18108, troubleshoot analog and digital electronic equipment, yaitu mampu memecahkan masalah peralatan elektronik analog dan digital. Untuk selanjutnya itu dengan kode unit MEM 18109, yaitu mampu memecahkan masalah sistem dan peralatan instrumentasi. Itu untuk kode unit masing-masingnya itu ya, dengan yang tadi itu 4. Oke. Selanjutnya itu ada qualification mapping informasi atau informasi pemetaan kualifikasi. Nah, ini juga sudah dijelaskan di tadi ya, di atas tadi. Nah, ini packaging rules. Oke, jadi untuk informasi pemetaan kualifikasi ini untuk rilis yang kedua itu menggantikan Super Sedes and is equivalent to MEM 31219 Certificate 3 in Engineering Industrial Electrician Release 1. Nah, jadi itu yang rilis kedua ini menggantikan dan setara dengan kode unit MEM 31219 sertifikat 3 dalam teknik ahli teknisi industri. Rilis yang pertama. Untuk rilis yang pertama ini Super Series and is equivalent to MEM 31215 Certificate 3 in Engineering Industrial Electrician. Nah, itu menggantikan dan setara dengan MEM 31215 sertifikat dalam teknik ahli listrik industri. Seperti itu. Nah, mungkin di sini juga ada secara ringkasnya gitu ya, untuk tentang kualifikasi detail tentang sertifikat 3 teknik gitu ya dalam ahli listrik industri gitu ya. Itu ada secara ringkasnya. Nah, mungkin bisa di-download di sini, dan saya juga kebetulan sudah mendownload. Nah, jadi ini untuk detail kualifikasinya secara singkat.
sertifikat 3 teknik tukang listrik industri atau ahli teknisi gitu ya dalam listrik industri. Nah, untuk ringkasannya ini rilis 1-2 tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, untuk paket pelatihan yang mencakup kualifikasi ini yaitu dengan kode MIM, yaitu manufaktur dan teknik. Seperti itu. Nah, ini untuk unit kompetensi yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Lumayan banyak sekali. Nah, ada klasifikasinya juga. Oke, seperti itu. Nah, jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teknologi informasi, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.